Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, ini merupakan majlis kita yang kedua dalam mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang pertama, di mana hadis tersebut dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, bisa dibaca dua lagi. Tabi. Matanya. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن Bardisbah itu yang benarnya tulisannya yang Bardisbah. Al-Mughir wa Abu Husayn Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma sahihul kutubi al-musannafah. Al-Musannafah dikasrah sebagai apa? Dikasrah sebagai apa? Nah, dari mana? Kenapa dia muannas? Karena muannas bagian. Ya, sifat untuk al-kutub. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dan anaknya yaitu Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, keduanya adalah sahabat yang mulia. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala bahwa beliau termasuk dari Amirul Mukminin. Ini ada sebuah istilah yang berjalan di tengah para ulama untuk menghikayatkan seorang khalifah di masa itu, disebut dengan Amirul Mukminin. Iya. Dan beliau adalah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak ada yang mengingkari hal seperti ini kecuali orang-orang Syiah Rafidhah yang menyangka bahwa khalifah yang seharusnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keutamaannya banyak disebutkan dalam hadis. Iya. Dan cukuplah beliau diangkat sebagai khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai petunjuk kepada kita bahwa beliau adalah orang yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Lafaz yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah lafaz yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Sebagian riwayat mendatangkan dengan lafaz yang berbeda.
di riwayat yang lain dengan bahasa yang mufrad. Dengan bahasa yang mufrad. Waalaikumsalam. Kayaknya tidak jadi, Pak. Afwan ini. Kayaknya tidak jadi, afwan. Kayaknya tidak jadi. Mohon maaf kayaknya. Iya. Mohon maaf, iya. Innamal a'malu binniyat. Binniyat di sini ada riwayat yang lain dengan bahasa mufrad. Innamal a'malu binniyat. Iya. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung dari niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seorang itu akan mendapatkan tergantung dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, terlebih dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu kaidah terkait dengan suatu amalan, bahwa amalan tersebut tergantung dari niatnya. Kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata para ulama ini sebagai kaidah dan barometer dalam suatu amalan, bahwa seorang itu betul-betul akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Iya. Apabila dia meniatkan baik, maka baik yang dia dapatkan. Apabila dia meniatkan buruk, maka buruk pula yang dia dapatkan. Apa dalilnya? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti apa? Semua yang apa kita niatkan pasti akan kita dapatkan. Dia mengharapkan dunia, maka pasti dia mendapatkan dunia. Dia mengharapkan akhirat, maka dia pun akan mendapatkan akhirat. Hanya saja orang yang menginginkan dunia dari amalan yang dia kerjakan, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali dunia. Sebaliknya, ketika orang yang mengharapkan akhirat, maka yang datang kepadanya dua perkara, dunia dan akhirat dia dapatkan. Menunjukkan bagaimana keutamaan bagi orang yang mengharapkan kehidupan akhirat di balik amalannya. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghina fi qalbihi wa jama'a Allahu shamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhirat adalah ambisinya, niatnya yang paling besar, setiap dari amalan diharapkan akhirat, dari belajarnya, dari mengajarnya, dari dakwahnya, dari apapun yang dia kerjakan diharapkan akhirat. Apa balasan bagi orang yang seperti ini? Kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan satukan urusannya, dimudahkan urusannya. Kemudian waja'ala Allahu ghina fi qalbihi, Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Yang terakhir, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa. Jadi orang yang mengharapkan akhirat, dia mendapatkan akhirat, sekaligus dia akan mendapatkan dunia juga. Jelas ya? Nah, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kaidah umum, beliau sebutkan contohnya di antara amalan yang apabila seorang mengharapkan Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih," barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrah di sini ada dua macam ya. Seperti yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, bahwa hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada hijrah yang sifatnya hissiyah, ada hijrah yang sifatnya ma'nawiyah. Hijrah yang hissiyah adalah seorang hijrah
dari negeri kekufuran menuju ke negeri Islam. Hijrah seperti ini masih disyariatkan sampai tegaknya hari kiamat. Jelas ya? Hijrah yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah, dan juga tidak kalah penting dari hijrah yang pertama, yaitu seorang berhijrah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada keridhaannya, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang dia dalam hijrahnya mencakup dua hijrah tadi, apakah hijrah yang hissiyah atau hijrah yang ma'nawiyah, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka ini di sini contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sangat luar biasa, dan disebutkan dengan bahasa, disebutkan dengan contoh hijrah, karena hijrah di masa itu adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sering dilakukan oleh para sahabat. Makanya diberikan sebuah contoh yang sering mereka kerjakan agar supaya dipahami. Bisa dipahami ya? Kenapa beliau SAW tidak memberikan contoh yang lain? Contoh salat, contoh puasa, contoh haji, tapi disebutkan tentang hijrah. Karena amalan hijrah ini di masa para sahabat adalah amalan yang sangat dimaklumi di tengah mereka, amalan yang sangat besar, sehingga beliau SAW menyebutkan contoh ini agar supaya lebih mudah dipahami. Jelas ya? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan sesuai dari apa yang dia niatkan. Kemudian faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia niatkan. Iya, ini kalau kita mau kaji hadits yang mulia ini dari sisi bahasanya, dari sisi fikihnya, dari sisi hikmahnya, kita akan jelaskan mungkin beberapa majelis dan tidak akan pernah habis faedahnya, menunjukkan bagaimana luasnya kandungan yang terdapat dari hadits yang mulia ini. Padahal dia ringkas sekali, ringkas, tidak panjang dia, ringkas tapi mencakup dari berbagai faedah yang sangat luar biasa. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, hadits ini diriwayatkan oleh imam para al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Dari sekian banyak pengarang kitab-kitab sunnah dari perawi-perawi hadis, 6 pengarang kitab sunan, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Ini semua imam al-muhaddithin, pengarang kitab as-sunan, kitab as-sahih. 5 di antaranya semuanya adalah al-a'jami, adalah orang yang non-Arab. Sama seperti kita. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, semuanya dari non-Arab. Bersama demikian mereka menjadi orang yang ternama, orang yang sangat terkenal. Bahkan nama mereka masih harum hingga hari ini, dikenal di tengah para ulama. Namanya selalu disanjung, dimuliakan. Tidak pernah disebutkan nama mereka kecuali digandengkan dengan apa? Doa kebaikan, rahimahumullahu ta'ala. Satu di antaranya hanya Imam Muslim saja yang berasal dari orang-orang Arab. Iya. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah melihat dari rasnya kita, sukunya kita, warna kulitnya kita, dari bahasanya kita. Kapan dia mempunyai ilmu, maka dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum
dengan Al-Quran ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan merendahkan suatu kaum karena Alkitab, karena Al-Quran. Suatu faidah kita akan lanjutkan setelahnya. Atha bin Abi Rabah, contoh yang sangat konkret, yang sangat sederhana. Dia termasuk ulama'nya para tabi'in, imam dalam masalah tafsir dan fikih. Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, disebutkan penafsirannya Atha bin Abi Rabah, maka penafsirannya diterima. Beliau termasuk muridnya tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam biografinya bahwa Atha bin Abi Rabah adalah mantan budak, berkulit hitam, rambutnya sangat keriting. Orang kalau melihatnya itu merasa jijik karena penampilannya yang sangat-sangat sederhana. Bersamaan demikian karena penampilan beliau yang sangat-sangat sederhana, kulit beliau berwarna hitam, rambut beliau sangat keriting. Itu para imam, anak-anak khalifah, anaknya para raja, itu duduk di hadapan beliau seperti anak-anak kecil. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang apabila seorang tersebut memiliki ilmu agama. Jadi maksudnya dari sini, yang namanya pintu keberhasilan, pintu kesuksesan itu terbuka lebar bagi siapa saja. Tapi selama dia ingin belajar, karena tidak mungkin seorang itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara dia tidak punya ilmu. Allah akan mengangkat seorang itu hanya dengan ilmu yang dia miliki saja. Kalau dia punya ilmu, maka insyaAllah Ta'ala siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, apapun bahasanya, bagaimanapun warna kulitnya, selama dia punya ilmu, insyaAllah Ta'ala namanya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa di zaman sekarang, khususnya para penuntut ilmu, yang tidak kenal dengan Atha bin Abi Rabah, namanya disebutkan dalam kitab-kitab sunan. Subhanallah. Ya mungkin kita di kalangan orang awam tidak paham, ya, tidak ngerti, tidak pernah mendengarkan nama Atha ini. Tapi di kalangan para penuntut ilmu itu sangat-sangat terkenal. Beliau adalah seorang imam dalam masalah tafsir. Kita melihat bagaimana beliau itu dari sisi kulit, dari sisi fisik, beliau adalah orang-orang yang sangat biasa saja, berkulit hitam ini. Seperti kalau misalnya orang-orang Afrika lah, pernah melihat orang Afrika ya, hitam, dekil, pokoknya tidak enak kalau dilihat. Bersama demikian Atha bin Abi Rabah, karena beliau punya ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat beliau rahimahullah Ta'ala. Jelas ya? Baik. Hadis ini kata beliau rahimahullah Ta'ala diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim rahimahullah Ta'ala. Baik, lanjut. Thumma qala syarih hafizallahu ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah hadhihi al-haditha bi hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. Sihhat bisa sihhatihi, bisa sahhatihi, tapi yang benarnya sihhati dengan kasrah. Ala sihhatihi rawahu al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi wa rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi wa huwa muttafaqun alayhi wa muttafaqun alayhi baina al-imamaini al-Bukhari wal Muslim wa huwa asahhu al-ahadithi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saddara al-muallif rahimahullah وألفه بهذا الحديث لتذكير بالنية وأن المؤلف وغيره من كل من يقوم بعمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل كما أن الإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بنية. Baik, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hadis ini dibawakan oleh sejumlah para ulama di awal kitabnya mereka ketika mereka menulis sebuah karya tulis. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Hanya saja ada faedah yang penting di sini. Imam Al-Bukhari itu
membawakan hadis ini di dalam sahihnya pertama kali itu dengan dua alasan. Alasan yang pertama seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwa Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis ini pertama kali dalam sahihnya untuk memberikan pelajaran kepada beliau sendiri agar senantiasa beliau ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ini yang paling penting. Kenapa beliau mencantumkan hadis ini di awal kali dalam kitabnya? Karena beliau ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW, qaddimul Quraisy ala ghairihi. Qaddimul Quraisy ala ghairihi. Kedepankanlah Quraisy daripada yang lainnya. Gurunya Imam Al-Bukhari yang bernama Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair rahimahullah ta'ala, itu dari Quraisy. Itu dari Quraisy, sebagaimana sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, gurunya ini Imam Al-Bukhari, berasal dari sukunya Quraisy yang merupakan sukunya Rasulullah SAW, dan beliau ingin mengamalkan hadis Nabi SAW, makanya beliau letakkan hadis gurunya ini di awal kali sahihnya. Subhanallah. Jelas ya? Itu dua alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengawali kitab sahihnya dengan hadis tentang niat. Yang pertama, untuk memberikan pelajaran kepada diri beliau sendiri untuk senantiasa mengikhlaskan niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengamalkan hadis Nabi SAW, qaddimul Quraisy ala ghairihim. Kedahulukanlah orang Quraisy daripada selainnya. Kebetulan hadis ini diriwayatkan oleh gurunya yang bernama Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair kalau tidak salah, rahimahullah ta'ala. Ya, makanya beliau cantumkan hadis dia pertama kali untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala, bada al-muallifu, penulis rahimahullah ta'ala, mengawali kitabnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa muttafaqun ala sihhatihi, yang mana hadis ini disepakati akan kesahihannya. Jelas ya? Jadi hadis ini adalah hadis yang disepakati akan kesahihannya. Tidak ada yang menentangnya kecuali dari orang-orang Al-Mu'tazilah dan selainnya. Dengan alasan bahwa hadis ini termasuk dari haditsul ahad. Haditsul ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan satu orang sampai yang meriwayatkan hadis. Dan memang secara kebetulan memang hadis ini Nabi SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab sendirian. Kemudian dari Umar bin Khattab meriwayatkan kepada muridnya juga sendirian. Kemudian dari muridnya lagi meriwayatkan satu orang lagi. Dalam pembahasan ilmu mustalah, ilmu hadis seperti ini disebut dengan haditsul ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis model seperti ini oleh orang-orang Mu'tazilah tidak diterima, apalagi dalam pembahasan akidah. Makanya banyak dalam pembahasan akidah seperti dalam pembahasan al-asma wa sifat, tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tentang penetapan tangan, penetapan mata, penetapan kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, itu banyak ditentang oleh orang-orang Mu'tazilah dengan alasan bahwa hadis tersebut hadis al-ahad, diriwayatkan dari satu orang saja. Kata mereka, hadis satu orang itu ada kemungkinan tidak benar, tidak sahih. Beda halnya kalau kata mereka, kalau seandainya hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang, 3 sahabat, 4 sahabat, 5 sahabat, bisa dipercaya. Tapi kalau hadisnya diriwayatkan cuma satu orang, ini ada kemungkinan tidak benar atau tidak sahih. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah selama itu hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan walaupun satu orang yang meriwayatkannya, maka diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya? Istilah ini digunakan oleh beliau untuk mengungkapkan bahwa hadis ini disepakati akan kesahihannya dan disepakati oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-muttafaq alaihi bainal imamaini al-Bukhari wa Muslim, wa huwa asahhul hadits
fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddara al-muallif rahimahullah taala muallafahu bidayah. Kalau muallaf apa artinya? Yang ditulis. Kalau muallif yang menulis. Muallafahu bihadzal hadits litadhkir bin niyyah. Kata beliau hafizahullah taala, dan penulis saddara. Apa artinya saddara? Memulai. Bisa memulai atau bisa membuka. Memulai, membuka, mengawali. Penulis rahimahullah taala mengawali kitabnya dengan hadis seperti ini, ditadhkir, untuk memberikan pelajaran, memberikan peringatan akan suatu niat. Dan ini benar ya apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa hadis ini adalah hadis yang sifatnya pelajaran bagi saya pribadi dan kepada semua jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa setiap dari amalan kita itu tergantung dengan niatnya. Siapa yang kehadirannya di tempat ini mengharamkan ilmu agama, insyaallah taala dia pun akan mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang dia mengharamkan yang lainnya, dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka pelajaran besar, pelajaran besar bagi kita semuanya, yang harusnya kita jadikan sebagai tanda tanya dalam kehidupan kita, sudah sejauh mana amalan kita yang kita haramkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa anna mu'allifahu wa ghayruhu min kulli man yaqumu bi 'amalin salihin yajibu an yakuna sadiran 'ala niyyatin khalisatin lillahi 'azza wa jalla. Bahwasanya penulis dan selainnya dari orang-orang yang mengerjakan amalan salih, wajib bagi mereka untuk memperhatikan agar supaya niat mereka itu betul-betul niat ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memulai sahihnya dengan hadis seperti ini untuk memberikan peringatan tentang pentingnya niat. Jelas ya? Baik. يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل، لئلا يكون عمله تعبا bila faedah. Kata beliau, dan bahwasanya penulis dan selainnya wajib untuk senantiasa memperhatikan dari hadis seperti ini. Bahwasanya penulis dan selainnya kita juga masuk dalamnya. Hendaknya senantiasa kita memperhatikan hadis yang seperti ini dalam setiap amalan yang dikerjakan, agar supaya dia senantiasa mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai amalannya itu sia-sia dan tidak ada faedahnya. Agar jangan sampai amalannya sia-sia dan tidak ada faedahnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami perhadapkan amalan-amalan mereka. Itu amalannya siapa ini? Amalan-amalan bagi mereka yang tidak mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pada hari kiamat akan dijadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جواب الكلم وفسد الخطاب وكان يتكلم كلمات يسيرة تجمع علوما وزيرة وخيرات كثيرة. وخيرات, kenapa dia dikasrah situ? Dia ma'tuf ya, ma'tuf kepada uluman. Tapi sini kenapa dia dikasrah? Yang mana salih, maksudnya dengan kasrah. Barakallahu fikum. وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. Baik, kata beliau hafizahullah taala, dan hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang al-jawami'. Al-jawami' itu maksudnya hadis-hadis yang ringkas dan mencakup banyak faidah. Itu maksudnya.
Ini merupakan kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun memberikan faedah yang sangat banyak. Apa contohnya? Hadis seperti ini. Hadisnya sangat ringkas, tapi ternyata faedahnya sangat dalam sekali kalau kita ingin kaji. Dan saya katakan bahwa kalau kita ingin mengambil faedahnya dari hadis ini, wallahi dari majelis sekarang sampai beberapa bulan ke depan tidak akan pernah habis faedahnya. Tidak akan pernah habis faedahnya. Kita berikan contoh sederhana saja. Dalam pembahasan taharah, pembahasan bersuci, hampir semua pembahasan bersuci dimasuki oleh hadis seperti ini. Orang kalau ingin mandi, mandinya itu untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa, untuk membedakannya dengan cara niat. Jelas? Baik, ini dalam urusan taharah. Pembahasan salat, orang ketika mengerjakan salat di waktu duha, untuk membedakan antara salat duha dengan salat tahiyatul masjid diperlukan apa? Diperlukan niat. Dalam pembahasan zakat, sebenarnya banyak contohnya. Contoh-contoh saja yang ringan. Ketika seorang memberi kepada orang lain, pemberiannya dia kepada orang lain, apakah dalam bentuk sedekah, atau dalam bentuk hibah, apakah dalam bentuk wakaf, apakah dalam bentuk hadiah, apakah dalam bentuk infak, ataukah dalam bentuk yang lainnya, itu semuanya bisa terbedakan dengan cara apa? Dengan cara niat. Terkadang ada orang memberikan uang 1 juta, iya, dia niatkan sedekah, dia niatkan hadiah, berbeda-beda amalannya, dan membedakan apa itu? Niat. Padahal sama-sama memberi, Ada juga misalnya orang yang mengambil sebuah uang di jalan. Ada dengan perbuatannya dia mendapatkan pahala, ada juga dengan perbuatannya dia mendapatkan dosa. Bagaimana contohnya itu? Orang mendapatkan uang di jalan diambil. Kalau dia niatkan dengan perbuatannya agar supaya dia kembalikan kepada pemiliknya, maka dengan perbuatannya dia akan mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis ini, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada juga orang mengambil uang di jalan. Dia ambil uang di jalan, dia dapatkan uang dengan niat untuk dimiliki secara pribadi. Dengan perbuatannya, dengan niatnya, dia akan mendapatkan dosa. Subhanallah ya. Sama perbuatannya tapi beda hasilnya. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan dosa. Dan itu semuanya terbedakan dengan cara apa? Dengan cara niat. Ada orang yang menikah, dengan pernikahannya dia mendapatkan dosa. Ada yang dengan pernikahannya dia mendapatkan pahala. Apa contohnya? Contohnya perempuan yang ditalak 3 kali. Ditalak 3 kali oleh suaminya. Maka perempuan seperti ini tidak bisa kembali kepada suami pertamanya kecuali dengan cara dia niat, dia menikah kepada orang kedua, dan dengan niat nikah yang benar, nikah yang bukan rekayasa, bukan untuk menghalalkan suami yang pertamanya. Kalau nikahnya benar, bukan rekayasa, bukan untuk menghalalkan suami yang pertamanya, maka nikahnya benar, dia mendapatkan pahala. Tapi apabila dia menikah kepada orang lain dengan niat agar supaya bisa menikah kepada lelaki yang pertama tadi, maka dengan pernikahannya dia mendapatkan dosa. Subhanallah. Dengan amalan yang sama, orang bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Jadi itu semuanya dibedakan dengan cara apa? Dengan cara niat. Oleh karenanya kita tidak heran kalau seandainya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini itu masuk dalam pembahasan fikih seperduanya. Iya, menunjukkan bagaimana luasnya faedah yang tercantum dalam hadis yang telah kita bacakan. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa hadis ini termasuk dari al-hadits al-jawami', dan Nabi SAW telah diberikan dari jawami'ul kalim wa fasl al-khitab, wa kana yatakallamu bi kalimatin yasira. Adalah beliau SAW, beliau terkadang berbicara dengan kalimat-kalimat yang ringkas, namun mengumpulkan dari ilmu yang sangat dalam dan kebaikan-kebaikan yang sangat luas.
Dan hadis ini seperti disebutkan oleh para ulama termasuk dari hadis-hadis yang keempat di mana agama Islam berputar padanya. Hadis ini kata para ulama termasuk dari satu dari 4 hadis yang di mana agama Islam berputar pada hadis-hadis tersebut. Apa itu hadis-hadisnya? Yang pertama kata beliau, وهي أولا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. ثانيا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثالثا حديث اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رابعا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Baik, 4 hadis tersebut yang dimana agama Islam berputar padanya. Yang pertama hadis yang kita bacakan, yaitu hadis tentang niat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung dari niatnya, dan seorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Satu. Yang kedua, hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu sudah jelas dan haram sudah jelas. Iya. Hadis yang ketiga adalah hadis Nabi SAW, izhad fi aydin nas, izhad fima fi aydin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Iya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hadis Nabi SAW, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan, kebagusan, keelokan, keislaman seorang adalah dia meninggalkan dari apa yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Baik, 4 hadis ini semuanya adalah hadis-hadis yang ringkas, yang mana kebanyakan dari hukum-hukum Islam berputar padanya. Kebanyakan dari hukum-hukum Islam berputar pada 4 hadis ini yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Baik. ولهذا يقول الناظم مدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. اتق الشبهات واذهب ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. Baik, oleh karenanya berkata seorang penyair, umdatud dini indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyati. Sesungguhnya umdatud din, pondasi agama itu menurut kami hanyalah 4 kalimat yang diambil dari ucapan manusia yang paling baik. Yang pertama, ittaqi syubhat, takutlah kalian, waspadalah kalian dengan syubhat, yaitu tentang halal jelas dan haram sudah jelas. Yang kedua, wazhad, zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia, wada' ma laysa ya'nika. Yang ketiga, tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Dan yang keempat, wa'malan bi niyatin, amalkanlah dengan niat. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa hadhihi arba'atu ahaditha. Dan ini adalah 4 hadis. Qauluhu ittaqi syubhat, hadha akhirul hadithin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kita akan jelaskan dulu bagaimana 4 hadis ini bersamaan dengan ringkasnya, tapi mengumpulkan faedah yang sangat-sangat mendalam sekali. Contoh yang pertama kata beliau, ittaqi syubhat, waspadalah kalian tentang syubhat-syubhat. Dan ini merupakan potongan dari hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya halal sudah jelas dan haram sudah jelas. Ini hadis adalah hadis yang sangat kita butuhkan untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwasanya semua agama sudah jelas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara keduanya ada yang disebut dengan mushtabihah atau syubhat, perkara yang samar-samar. Saya berikan faedah kepada semuanya bahwa di dalam agama kita itu tidak ada yang namanya syubhat. Tidak ada yang namanya syubhat. Syubhat itu hanya terjadi pada pemandangan, pada pikiran manusia. Dikarenakan manusia tersebut memiliki keterbatasan ilmu, sehingga muncullah pada pandangan mereka
kerancuan dan syubhat. Iya. Karena memang pada dasarnya agama Islam sudah sempurna. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan syubhat itu hanya terjadi pada pandangan manusia saja. Sebagaimana Al-Quranul Karim, semua maknanya sudah jelas. Namun apabila ada makna dalam Al-Quranul Karim tidak dipahami maknanya, maka ketidakpahaman tersebut terjadi pada orang-orang tertentu saja. Jelas ya? Bisa dibedakan sini. Jadi jangan dikatakan bahwasanya agama Islam itu ada syubhatnya, tidak. Ada syubhatnya tapi tergantung pada orang tertentu saja. Tapi kalau dikatakan agama Islam ada syubhatnya memang pada dasarnya, maka tidak ada. Iya. Karena tidak mungkin agama yang dikatakan sebagai agama yang sempurna, agama yang dikatakan sebagai penerang untuk alam semesta, agama yang dikatakan sebagai menyempurnakan agama-agama terdahulu, kemudian ternyata ada syubhat di dalamnya. Tidak mungkin. Sama seperti Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quran itu, iya, ada makna-makna yang tidak dipahami. Dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan Al-Quran tidak disempurnakan, agama tidak disempurnakan. Al-Quran ini dikatakan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Nah ternyata di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang tidak dipahami. Perkara yang tidak dipahami tersebut hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja, bukan terjadi pada Al-Qurannya. Iya. Karena keterbatasan ilmunya kita, sehingga muncullah ketidakpahaman tadi. Iya. Dan pada dasarnya Al-Quran semuanya sudah sempurna. Makna-maknanya, kalimat-kalimatnya sudah dipahami. Apabila ada sesuatu yang tidak dipahami dari Al-Quran, maka itu terjadi pada apa? Pada individunya, pada orang tertentu saja, karena keterbatasan ilmunya mereka. Sama seperti di sini, ketika Nabi SAW mengatakan, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas juga. Dan antara keduanya, kata beliau, ada perkara-perkara syubhat. Dan syubhat ini harus pahami bahwasanya dia hanya terjadi pada sebagian orang tertentu saja, pada oknum tertentu. Jelas? Baik, barakallahu fiikum. Ini antara faedah yang sangat indah ya, disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Sudah azan? Lanjut sedikit? Sedikit? Ya. Sekarang baca sedikit. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الأربعة أحاديث قوله اتق الشبهات هذا أخير حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين واسأل هذا من حديث اجهد فيما في أيدي الناس ودع ما ليس يعنيك من حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. Baik. Yang kedua kata beliau adalah hadis Nabi SAW, izhad fima fi aidin nasi, zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Dari 4 hadis ini disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, kalau seandainya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan membawa kebaikan dan keberkahan, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah di hari-hari ini, di mana manusia zaman sekarang muncul ketamakan terhadap dunia, ambisi yang sangat mendalam kepada dunia, jabatan, harta, dan selainnya. Ini semuanya terjadi karena mereka tidak punya rasa zuhud, tidak punya sifat zuhud terhadap dunia. Apabila hadis ini diamalkan, maka akan memberikan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan mereka. Dia akan tahu bahwasanya dunia ini akan sirna. Dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak lebih mulia daripada bangkai kambing yang tidak ada artinya sama sekali. Semuanya akan ditinggalkan. Dia adalah sifatnya fana sementara. Kalau sudah diketahui bahwasanya dunia adalah sifatnya sementara, maka seharusnya seorang itu harus zuhud. Zuhud apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga kata beliau, wada' ma laysa ya'nika. Ini hadis juga di antara hadis yang paling indahnya. Khususnya di zaman sekarang seperti di zaman medsos, ketika manusia banyak sekali mengurusi urusannya orang lain yang bukan urusannya. Urusannya asatidzah diikuti juga.
urusannya para ulama dia ikut masuk juga, urusannya para pemerintah dia ikut masuk juga, padahal bukan urusannya, bukan wewenangnya. Tapi coba diamalkan hadis seperti ini akan membawa kebaikan yang sangat luar biasa. Wada' ma laysa ya'nika, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi apa saja tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat ditinggalkan. Nah, ini ketika diamalkan, subhanallah ya, membawa seorang itu untuk senantiasa mengerjakan dari apa yang bermanfaat baginya saja. Kemudian yang terakhir, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa'malanna bi niyatin, dan amalkanlah dengan niat. Akhdan min hadzal hadits innamal a'malu binniyat. Baik, mungkin sampai sini ya pertemuan kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.